Assalamualaikum saudara-saudaraku seiman. Sekarang si Awam sedang berada di tempat wisata Embung Jangkar. Karena di tempat wisata ini ada yang menarik buat si Awam, yaitu Ibu Hajah Yusiningsih SHMH, mantan Lurah Karanganyar Indramayu, konon berjualan lotek di tempat wisata ini. Jadi si Awam seperti biasa nanti akan wawancara beliau tentunya, karena ini menarik sekali kok mantan lurah bisa-bisanya berjualan lotek kok. Sepertinya jauh dari gengsi. Bu Yus dipanggilnya seperti apa? Yang biasa dipanggil Ibu Yus. Nah, ini dia nih warung Bu Yus atau tempat jualan lotek atau Indomie. Di sini nih Bu Yus jualannya, sepertinya beliau sedang melayani lotek sepertinya. Belum bisa diganggu, tetapi saya mau mewawancarai pembelinya dulu lah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Jajuli. Pak Jajuli. Ini Pak Jajuli ini sedang membeli apa? Betul, jajanan. Jajanan apa nih? Lotek lekoh. Lotek lekoh. Nah, ini Pak Jajuli ini langganan tiap hari apa gimana sih? Enggak. Kalau saya jualan, ibu kan jualan kan di hari Sabtu dan Minggu saja. Iya. Alhamdulillah kalau Sabtu Minggu saya pasti kesini. Oh begitu. Bagaimana Pak rasanya? Alhamdulillah pas di lidah. Enak. Mantap Pak ya. Mantap. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktunya nih. Sama-sama. Nah, saudara-saudaraku seiman, sekarang saya sudah dengan Ibu Yus nih. Assalamualaikum Ibu Yus. Waalaikumsalam Pak Awam. Aduh, kita ketemu lagi nih. Iya nih. Pak Awam nih. Gimana kalau kita duduk aja Bu Yus? Monggo. Iya, gimana nih Pak? Ini Ini. siang gaya gitu. Iya. Ini makanya saya kesini nih, ada yang menarik buat saya nih. Ini Ibu Yus yang mantan itu kan? Aduh, mantan apa? Mantan Lurah Karanganyar dong. Iya Pak Awam selalu ingat sama saya ya ketika saya masih menjabat Lurah Karanganyar. Iya, ngomong-ngomong berapa tahun tuh Bu lagi menjabat itu? Iya, lagi jadi Lurah Karanganyar tuh 10 tahun Pak. 10 tahun tuh 2 periode dong ya? 2 periode. Iya. Nah ini nih yang menarik nih. Kok sekarang bisa-bisanya ada di sini di Embung Jangkar jualan lotek gitu loh. Kudapan lotek lekoh. Ya kudapan lotek lekoh ya namanya ya. Oh gitu. Lotek lekoh. Nah ini nih yang menarik buat saya nih. Kok bisa gitu? Kok Ibu nggak gengsi? Oh, saya dari kecil jauh-jauh dengan itu gengsi. Teman-teman saya tahu saya Pak. Oh gitu, gengsi. Siapa Yus mah, aduh jauh dari gengsi. Oh gitu. Apalagi zaman sekarang udah basi Bu ya. Udah basi bagi saya, gengsi nggak ada. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan. Sekarang saya berada di Embung Jangkar nih Pak, wisata Desa Sindang. Desa Sindang nih masuknya Bu ya. Desa Sindang. Sekarang saya jadi kasih tapem tata pemerintahan di Kecamatan Sindang. Oh. Nah, Desa Sindang ada wisata. Diajak sama Ibu Ketua PKK Desa Sindang, Ibu Kuwu. Nah, Ibu Maya. Iya. Saya diajak UMKM nih Pak. Ya udah saya tertarik untuk membuka kudapan jadul. Begitu. Itulah lotek leko yang saya bikin di sini. Yuk kita jajan di Embung Jangkar sambil wisata tadabur alam dengan lotek leko Bu Yus. Ya. Nah, sekarang nih udah berapa lama Bu Yus ini? Udah berjalan 9 bulan Pak. 9 bulan Iya, jualan di sini. Alhamdulillah. Yang melayani Bu Yus sendiri? Karena ini resep-resep jadul, kalau tidak ditangani sendiri beda rasa Pak. Oh, Aku begitu. miliki rasa yang beda. Iya betul. Nah sekarang kesannya selama 9 bulan di sini, Iya. apa kesannya nih? Ya kesannya alhamdulillah, yang namanya rezeki itu Allah yang ngasih kan Pak. Jadi ekonomi keluarga terjaga, resep jadul juga saya bikin dengan hati
pasti yang bahagia. Alhamdulillah rezeki berdatangan, Pak. Gitu. Jadi selama 9 bulan nih pelanggan lumayan ya? Pelanggan nggak lumayan lagi, malah mencari, Pak. Ini Kehabisan? lotek tuh masih ada enggak ya? Dia gitu, Pak. Nah, ketika habis, ya udah Bu, nanti besok kalau saya datang ke sini adanya kapan? Saya berjualan karena masih dinas, Pak. Berjualannya hari Minggu, hari Sabtu, terus tanggal-tanggal merah. Saya pasti ada di sini mencari lotek leko di Embung Jangkar. Nah, ada lagi yang menarik buat saya nih Bu. Ya, bahwa Katanya Ibu nih jualan dengan putra kembar, si kembar. saya ajak si kembar itu UMKM itu Warmindo. Warung makan Indomie. Oh begitu. Yang siap saji. Karena apa? Makanan zaman sekarang tuh Pak, ada yang dari Korea tuh. Nah, saya mengajak si kembar untuk tidak kekinian. Ayo mengajak untuk berwirausaha sejak dini. Karena apa? Si kembar itu kan laki-laki. Pasti dia nantinya akan bertanggung jawab ketika dia sudah berumah tangga. Yang namanya laki-laki itu pencari cuan. Ya betul Ibu. Itu yang menarik buat saya, cara mendidik Ibu, karena anak-anak di usia si kembar itu kan sedang emosi jiwanya itu sangat tinggi. Apa-apa HP. Iya, kalau disuruh HP. Terus kan masalah gengsi lagi kembali. Iya, Oh dia nggak gengsi gitu. Nah berarti memang ada turunan anti gengsi ya. Gengsi itu jauh, Pak. Gitu. Kalau nurutin gengsi aja, nantinya dia tidak bisa hidup kemana-mana. Nah, kalau udah dididik menjadi wirausaha, terus juga berani tahan gengsinya jauh tuh Pak. Udah dia hidup di mana aja bisa hidup, Pak. Itu yang saya ajarkan. Nah ini ada lagi nih Bu. Ibu kan mantan lurah ya. Setidaknya kan waduh itu lurah Karanganyar lagi lurah di pusat kota lagi ya. Iya, nah itu andai kata pun usaha atau jualan, setidaknya ya kalau di pandangan masyarakat umum ya jualan pulsa gitu. Kok ini bisa-bisanya gitu lotek apa namanya tuh? Lotek lekoh. Itu apa sih yang menginspirasi Ibu ke arah situ tuh, ke jualan itu? Ya, karena itu lotek kan makanan zaman dulu tuh ya Pak. Anak-anak sekarang pasti jauh dari makanan itu. Nah, maka saya mengangkat resep tradisional dari orang tua dulu yang identiknya kalau yang jualan lotek itu nenek-nenek gitu ya Pak ya. Iya. Tapi itu yang saya angkat, melestarikan resep-resep tradisional zaman dulu supaya tidak punah Pak. Karena banyak makanan kekinian dari Korea tuh apa sih namanya tuh yang aneh-aneh lah ya. Aneh-aneh lah ya. Nah, terakhir nih Bu, ini bagaimana pesan Ibu untuk ya pada umumnya ibu-ibu yang masih menjunjung tinggi budaya gengsi lah. Pesannya apa Bu? Ya pesannya sebagai orang tua harus mendorong dan mendidik anaknya supaya bisa berdikari hidupnya, supaya bisa mandiri, dan yang namanya pengalaman itu ya sejak dini Pak. Gitu. Ayolah ibu-ibu kita bikin MKM apa aja talenta ibu. Misalnya ibu bisa bikin kue, ya mari kita lestarikan kue itu dari tangan kita sendiri. Namanya usaha dari rumah ke home industri bisa kan ya Pak. Jadi jauhlah gengsi, ya rezeki itu datang ke kita karena kita berupaya dan berusaha untuk bisa menghasilkan ya kan. Jadi keluarga sejahtera, kitanya apalagi jadi banyak kenalan, banyak silaturahmi. Dan yang paling penting pengen memiliki uang sendiri, pengen menjadi orang yang dermawan, ya cari uang sendiri lebih plong, lebih asik aja gitu Bu, ya enggak? Yuk Bu, jangan gengsi, buang gengsinya, kita bikin kudapan secara home industry. Kita dapat cuan, kita dapat silaturahmi, kita dapat menghasilkan
memberikan keluarga, memberikan contoh bahwa hidup ini upaya. Ya udah Bu ya, udah terlalu panjang, maaf nih sudah mengganggu waktunya nih Bu nih. Terima kasih, Pak Awam. Ini maaf nih saya udah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Awam. Semoga Pak Awam juga sukses, sehat selalu. Iya, terima kasih. Ya, begitulah bincang-bincang si Awam dengan Ibu Iyus yang tentu saja poinnya jauhi gengsi, hindari gengsi. Karena memang menurut si Awam juga harus dibuang jauh-jauh gengsi itu. Sebab gengsi itu saudara kembarnya sombong. Sementara kita semua tahu bahwa Allah benci sekali dengan orang yang sombong. Rasulullah pun bersabda bahwa surga menolak dimasuki oleh orang-orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebiji sawi. Jadi sekali lagi hindari gengsi, jauhi gengsi. Begitu saja sih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.